Pemirsa sekalian, kita lanjut perbincangan kita tentang kejawen bersama Pak Pariman, di mana beliau seorang pelaku juga kejawen dan sampai sekarang masih digeluti Pak ya. Tadi titik kepada cerita kayu jati yang ada awalnya itu dari keris Pak ya. Keris bisa dan juga tambahkan berwujud keris ya. Ada 3 tadi, yang terakhir itu ini pernah dipegang itu Bapak mantan lurah desa Tegamati Pak Surati, itu tangannya gemetar dan seperti ada strom di lantai itu. Itu waktu baru-baru waktu peristiwa terjadi hari H jam D-nya itu, apakah setelah beberapa hari baru mungkin Pak Suratin mencoba untuk pegang? Ya, perjalanan waktu sudah melewati bertahun-tahun. Terus saya duluan silaturahmi pada Pak Suratin pas malam apa itu, coba Pak jangan coba apa yang ada di batin atau di ternyata dipegang Pak mantan Suratin itu gemetar juga. Terus di ujungnya itu pedetnya, paling pedet itu pernah dipajang sana. Saya pernah ikut terapi orang Jogja yang dulu ada ular yang ada sisiknya itu di internal, itu juga ular yang ada sisiknya di pernah ada orang orang gila lah UGD dalam gangguan jiwa itu megang pedetnya itu putar-putar seperti ayam disembelih gitu. Jadi putar-putar itu saya itu hanya megang pedetnya. Jadi memang kayu ini ada pertanyaan dalam diri saya, sebetulnya apa ya maksudnya, tujuannya Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kayu kepada saya itu, saya sendiri sampai sekarang belum cuman banyak saya memang suka ya membaca hal-hal semacam itu tuh. Saya pernah misalnya ada seorang lakoni tadi dalam tanda kutip, terus beberapa hari kemudian itu mendapatkan sebuah pusaka Pak. Itu memang kejadian Pak ya. Pusaka berupa keris atau pusaka berupa pedang atau apa barang yang kecil dan seterusnya, tapi dalam tanda kutip itu sakti gitu Pak. Menurut panjenengan pripun tuh Pak? Ya, karena setiap manusia itu kan sendiri-sendiri jatah, namanya jatah rezeki, jatah petunjuk, itu tergantung yang Maha Kuasa sama pribadi. Jadi orang-orang yang punya mungkin kelebihan itu tadi hak dia atau jatah. Memang ada banyak orang seperti ada seorang teman yang dia sering tirakat, sering melean, sering puasa, itu ada yang dapat istilahnya seperti pring petuk, itu mirip pring petuk sekali. Pring petuk itu antara pring tunas itu rosnya itu biasanya ros itu kan menghadap sana, terus di atasnya ke atas lagi. Tapi kalau namanya petuk itu ini tunasnya gini, terus petuk gini, istilahnya petuk. Ada pring petuk, ada rotan itu penjalin petuk. Orang Sumatera banyak. Ini terkait dengan keris tadi saya masuk orang tertentu yang biasanya bagi suku Jawa itu keris itu merupakan pusaka yang istilahnya paling tinggi selain tombak dan seterusnya. Makna daripada keris itu menurut budaya Jawa itu apa Pak? Panjenengan bisa sedikit ya. Keris itu sebenarnya banyak rahasia yang tersembunyi di keris. Kalau Jawanya itu sinengker kan ginaris. Sinengker berarti rahasia yang tersembunyi yang ada. Itu antara rahasia Tuhan, karena keris dibuat itu tujuannya bermacam-macam. Sebagai pelindung diri, ya, untuk berperang, untuk pelindung diri. Dan ada yang keris itu dibuat untuk ketentraman, agar hatinya tentram, karena dengan keris itu kan hatinya tentram, merasa terlindung. Nah itu ini makna daripada keris Pak. Boleh mungkin Pak Pariman bisa menjelaskan dari gagang sampai ada bilang 7 atau berapa? Kalau sepengetahuan saya hanya tahu aja ini namanya, ini kan pendok itu galenan, pegangan, ini curigonya yang makna itu curigonya. Terus ini
namanya warongko kan. Warangan itu ada tempat. Jadi ini semua itu hanya simbol filosofi Jawa bahwa manusia itu suatu saat itu akan masuk ke liang kubur. Coba Pak, ini ada apa semacam apa ular ya? Ular yang naga. Ini bentuk keris ini kebanyakan ada ular ya bentuknya. Ya, macam-macam. Ini ada ular ya, naga. Ular naga. Iya. Tergantung pesanan atau tapi ada yang tidak berupa ular naga. Ada. Yang satu ini bukan ular. Jadi ini wagangan, kemudian ini tadi pendok, itu terus ini warongkonya. Ini simbol bahwa manusia hidup itu suatu saat akan masuk ke liang kubur. Jadi ada keris itu Pak Pariman, saya pernah saya ada di Kupang, saya ada 2 keris juga itu berupa souvenir dari kakak saya Pak Mas Sudarsono almarhum. Itu apa dalam tanda kutip ya Pak suami istri gitu kan? Ya makanya ada pasangannya. Pasangan ya? Pasangan. Oh betul, karena itu katanya nggak boleh dipisah katanya. Pasangan iya. Pasangan bisa. Dan keris itu kan menurut filosofi Jawa, setinggi-tinggi manusia tuh ada batasnya. Atau seumur manusia itu ada batasnya. Nah, ya pasti nggak akan terus sampai mati. Maknanya manusia itu ada batas umur ya. Jadi terus di dalam perilaku manusia itu ada kelok-kelok, artinya kehidupan itu berkelok-kelok, tidak selalu mulus terus selalu manis, terus ada rintangan. Semakin kita itu bisa menguasai menjalani rintangan itu semakin tua, ini kan semakin ke atas semakin sedikit semakin habis. Nah, akhirnya habis. Dan apabila keris itu istilahnya di pucuknya itu kan fungsinya itu yang di ujungnya itu lantip ya, istilahnya landep tajam. Nah, jadi agar kita itu mencapai tujuan berarti kita harus punya ketajaman. Iya kan? Kalau di awalnya itu kan besar, tapi di ujungnya kan kehidupan manusia itu semakin hari semakin jatah umur manusia juga akan semakin sesuai dengan ya ini mungkin pengetahuan bagi pemirsa sekalian yang belum tahu terutama ya. Itu ternyata filosofi keris Jawa itu seperti itu. Pak Pariman, kenapa suku Jawa terutama kalau ada pesta-pesta adat dan apa namanya upacara dan sebagainya, upacara adat ya, itu kenapa ditaruh di belakang Pak? Panjenengan mungkin tahu? Wah, kalau tidak itu kalau menurut mbah saya itu kalau namanya ditaruh di belakang itu biasanya itu dipakai seorang istilahnya prajurit sebagai tanda aja. Tidak di depan, tidak di depan. Nah, kalau yang di depan ada itu, juga yang ditaruh ada yang ditaruh di depan itu biasanya seorang pandita atau supranatural. Pandito atau supranatural. Ya. Dan warangannya tidak seperti ini yang yang pendek itu yang bulat itu. Karena ada 2, yang bulat sama yang panjang ini. Jadi kalau ditaruh di belakang itu namanya itu satrio. Sebenarnya saya sebetulnya kalau ada yang ditaruh di depan itu malah kesatria ya, kalau ditaruh di belakang itu malah kesatria. Ya karena kalau orang termasuk prajurit tadi juga di belakang. Iya di belakang. Kalau yang ada di depan. Kalau di depan itu biasanya untuk upacara apa Pak? Ya hanya orang tertentu kan di depan itu kan seorang pandita. Itu menandakan berarti orang mencari itu orang Jawa tidak harus bertanya-tanya tahu. Berarti seorang panditanya itu bapak itu sudah. Kalau seperti contohnya orang punya kerja itu yang biasanya dalam kejawen dulu kan itu apa itu merang yang itu dikepet itu merang itu apa ya, merang padi itu dulu kan kalau zaman tradisi yang lama kan yang punya kerja bukan punya hajatan itu pasti kan simbolnya pakai itu yang merang terus dikasih apa itu daun-daunan berarti itu yang tidak usah orang itu bertanya tahu berarti yang punya kerja itu atau pakai sulha termasuk pengantin Jawa. Iya. Semua pengantin Jawa itu mesti harus pakai ketir, terus kemudian dikasih kembang kandil atau kembang melati.
dikasih kembali anu di apa maksudnya pengantin laki-laki itu harus pakai keris juga Pak? Iya, setiap pengantin Jawa. Pengantin Jawa. Ya. Yang keyakinan Jawa. Ada yang tidak pakai, ada yang keyakinan kejawen. Ya. Pasti kembali kepada flashback lagi Pak belakang cerita sampean pernah cerita sama saya karena hampir setiap saat saya kesini ya artinya cerita-cerita sampean pernah mengalami ketika panjenengan sebagai supir taksi mungkin ini itu kan rangkaian dari seluruh panjenengan ngelaku prihatin dan seterusnya itu pernah terjadi peristiwa yang mengancam nyawa panjenengan mungkin bisa diceritakan Pak waktu di Jakarta itu. Iya, di Solo itu pernah. Oh di Solo ya. Di Solo. Jadi transportasi kan sekitar 8 tahunan kurang lebih lah 8 sampai 9 tahun lah. Nah, sering ada istilahnya orang jahat. Setiap saya ketemu saya itu dia selalu melirik selalu nge-crash terus. Saya diam dalam hati kalau saya lawan sebetulnya itu juga itu kepepang bukan bukan jangan kan kalau saya lawan pasti yo nanti efeknya panjang saya bagaimana istilahnya menang nih orang asal lagi ya, kita menang dalam menyelesaikan suatu masalah tapi tidak ada masalah setiap kali bertemu saya sama saya di crash di pepet mobil saya apa menurut panjenengan maaf sahabat apakah orang itu punya ilmu atau bagaimana kemungkinan enggak kurang tahu kalau masalah dia sebenarnya agak preman lah iya crash itu preman kemudian kan saya gimana ya cobalah saya kebetulan di Matahari itu ada apa itu orang jualan sate tempe gembus sate kere nama bahasa orang Solo sate kere sate gembus di situ kan ada untuk membakar itu kan ada abunya ada arangnya yang untuk membakar itu kemudian di situ pas kebetulan orang itu ada di situ saya ngambil apa itu bakaran itu saya remas maunya sampai di situ terus dia takut enggak pernah ganggu biasanya ketemu saya selalu saya dilirik pokoknya di crash batin terus cuman jadi kalau saya itu nanti tak lawan itu nanti efeknya panjang belum tentu antara menang dan kalah kan itu bukan kalau sudah laki-laki itu sudah lain lagi cuman bagaimana saya bisa menyadarkan atau mengatasi masalah sudah coba saya ambil apa itu hikmahnya yaitu dari harang yang terbakar itu saya lemas itu baru tahu Pak ini dalamnya banyak orang sakti ya itulah dalam menyelesaikan suatu masalah kan tidak harus dengan kekerasan harus sampai siasat aja itu sekelumit pengalaman juga mungkin ada pengalaman lain lagi Pak yang belum saya pernah diceritakan sama saya pengalaman yang ada 2 pengalaman mengenai keluarga saya pernah suatu hari itu saya itu sakit saya tidak bisa gerak yang bisa gerak hanya tangan dan kaki lainnya leher tidak bisa ke kanan ke kiri tidak bisa menunduk tidak bisa dana tidak bisa sampai tengah malam sekitar jam tengah malam itu saya sempat ada sudah gulita badan lemas saya seperti dipepet gunung seperti dicepet gunung ada seperti gunung yang menimpa pada diri saya kemudian waktu itu saya ingat ya Allah ingat pada Tuhan Yang Maha dan saya bacakan surat ayat kursi 7 kali dengan menahan napas sampai 7 kali diulang sampai 7 kali akhirnya saya bisa lepas dari himpitan gunung itu seperti himpit gunung badan sudah lemas dan terus timbul apa itu keringat yang bercucuran seperti anu itu waktu itu saya tidak bisa gerak terus habis itu saya lepas bisa bergerak tangan kaki leher bisa bergerak terus yang terakhir kali sekitar 1 tahun yang lalu
istri saya itu istilah sering drop. Tensinya darahnya sering drop. Nah, malam jam 1 malam istri saya drop, keringat dingin, kemudian mau ke toilet tidak bisa sampai, terus saya suruh bikinkan air panas, biasanya harus udah drop saya bikinkan air panas, teh manis itu biasanya cepat pulih. belum sempat selesai bikinkan air panas, istri saya keluar sendirian tanpa sepengetahuan saya mau ke toilet, jatuh di lantai. Akhirnya jatuh di lantai, istri saya itu udah kakinya pucet, kaku, mata tidak bisa berkedip, udah meleleh itu. Kemudian di pikiran saya dan anak saya kalau sama anak 2 cewek-cewek waktu itu ya saya gugah, saya bangun. Duk, ibu sakit semua megangi, ambil air teh, ambil air anget-angetan, kampak bawang putih dibutul-butul dikasihkan, dioleskan di kaki, tapi ya reaksinya kan cepat itu keadaan, namanya keadaan darurat, keadaan panik cepat. Terus istri saya sudah tidak ingat lagi, cuman matanya melerek sama badannya kaku. Dalam pikiran saya, ini istri ini meninggal atau stroke ini. Ya jangan sedikit menarik nafas, ingat kepada Allah. Dan saya kumandangkan adzan di telinga menuju sana, berarti di telinga kanan saya, di telinga kanan istri saya. Saya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sampai selesai adzan itu, di tengah-tengahnya dia itu matanya berkedip, terdengar suara adzan itu terkedip. Itu hikmahnya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah penyakit istri saya yang dulu sering ngedrop itu sampai sekarang sudah. Itu kejadian satu tahun yang lalu. Berarti baru-baru Pak ya. Ya. Baik pemirsa sekalian, jadi ini perbincangan atau episode terakhir pada video ketiga bersama Pak Pariman. Sesuatu hal yang sangat menurut saya hal yang luar biasa, dan saya juga bisa menambah ilmu khususnya masalah kejawen dan adat budaya Jawa ini. Tentu perbincangan tadi menjadikan sebuah referensi dan catatan untuk pengetahuan kita saja, tidak perlu diperdebatkan. Tentu hal ini yang saya pikir juga wajar-wajar saja untuk kita membagi pengetahuan lah, terutama narasumber saya Pak Pariman. Panjenengan rencana untuk apakah masih melakukan semacam laku prihatin itu sampai sekarang? Ya, sebetulnya saya jawab dulu. Nah, itu nanti ini kembali kepada mungkin pemirsa atau yang mengetahui atau yang memegang gembungnya kayu jati keris ini. Ya silahkan bisa untuk memiliki seutuhnya, istilahnya sama tongkat naganya ini ya, badannya sama peditnya. Waktu itu penjelasan tidak yang kontak sama orang yang dikasih? Kontaknya putus, karena kontaknya putus. Mungkin atau ganti orang, gembungnya itu sudah pindah tangan, monggo, karena saya akan berikan sesuai dengan kehendak hati saya, itu dengan utuhnya, karena barang ini tidak boleh jual sesuai dengan amanat kakak saya. Kalau kakak saya masih hidup, tapi saya tidak berani untuk menjual meskipun harganya tinggi saya. Tapi kalau saya berikan kepada orang lain, mungkin ini laku atau dijual kan bermanfaat bagi orang lain. Cuma saya mendapatkan pahala dari Allah. Cuma itu hikmahnya. Kemudian masalah itu tadi apa? Menindaklanjuti agar mungkin masih melakukan semacam laku prihatin sampai dengan saat ini Pak. Saat ini setelah saya rasa dalam hati saya terus merenung. Itu memang tantangannya untuk kejawen itu panas sekali, berat Pak. Lakunya juga berat seperti kita sama kalau kita sebagai penganut agama Islam, saya penganut agama Islam. Kemudian ya istri saya sering memberikan masukan agar sering pergi ke masjid, kalau mengaji. Kalau dalam tahun-tahun akhir-akhir ini saya alhamdulillah rajin
mengaji, rajin tahajud, rajin ke sholat tepat waktu. Mungkin setiap malam jam 2 insya Allah saya sudah bangun sampai pagi. Jadi, itu artinya termasuk rangkaian apa ya? Tirakat. Artinya berarti sampai masih tetap itu, tetapi ya. Memperkuat iman iman saya seorang muslim. karena saya sekarang sudah istilahnya ingin sekali melakukan itu sebagai seorang yang beragama Islam seluruhnya secara sedikit demi sedikit mempelajari tentang Al-Quran dan bisa mengamalkan. Jadi masa kejawen yang itu masa lalu, masa muda dulu, ini masa tua. Sedikit-sedikit saya mulai hati saya tenangnya kepada melakukan syariat-syariat Islam itu lebih tenang. Gitu. Makanya ini saya buang kata-kata ada, karena ada dua versi. Ini keluarga istri saya pun kadang-kadang menganggap ini sebagai musyrik, makanya panas makanya saya buang gimana. Ini kebetulan panjenengan menyinggung masalah musyrik dan tidak. Ini hanya kita ngobrol lepas ya Pak Pariman. Menurut panjenengan sebenarnya ya kalau menurut saya juga tidak terlalu paham tentang ini ya, tapi di dalam agama Kristen yang saya anut itu juga bertentangan gitu. Artinya kalau dikaitkan, karena tadi malam saya wawancara dengan Pak Kentut, antara agama dengan budaya itu selalu bertolak belakang atau tidak ketemu titik lah begitu. Terjadi pro kontra. Nah, menurut panjenengan gimana itu Pak Pariman, antara ada banyak yang itu musyrik, kemudian itu tidak boleh dan seterusnya. Itu tergantung orang yang melakukan atau pribadi masing-masing. Kalau dianggap ini dimusyrikan juga bisa, tidak juga bisa. Tidak dalam arti itu kalau ini dipuja-puja, ini punya kekuatan, itu namanya musyrik. Yang memberi kekuatan itu musyrik. Tapi ini hanya sebagai perantara saja. Nah, kalau dipuja-puja enggak saya buang, enggak. Tapi ini pernah punya jasa juga, yaitu mengantarkan orang yang hilang 7 tahun bisa bertemu dengan keluarga. Yang tadi sama ada 3 peristiwa itu yang dulu Pak saya pakai alat ini pernah itu tadi. Menurut panjenengan Pak Pariman, budaya Jawa terutama kejawen ya, yang tadi memang bukan agama itu. Seharusnya perlu dilestarikan atau tergantung dari masing-masing orang mau ikut atau tidak gitu? Ya, semuanya masalah dalam suatu keyakinan itu kita tidak bisa maksa, hanya sebagai contoh-contoh orang yang laku seperti ini nanti hasilnya seperti ini. Ya, itu pokoknya kalau tembangnya itu ojo lamis ya. Kalau hanya ucapannya tidak ada tindakan, tapi orang akan ditinggalkan. Tapi kalau ucapannya sesuai dengan tindakannya, orang akan itu tadi mengikuti. Selain panjenengan Pak Pariman di Gamati, kita lokal Gamati sih, ada yang generasi mungkin adik-adik panjenengan yang mengikuti jejak panjenengan dulu. Kalau mengikuti secara istilahnya menyeluruh, kelihatannya belum ada. Cuman saya baca di status itu kelihatannya ada orang yang lewat status. Saya lewat status, saya baca di status pembicaraannya itu omong apa itu statusnya itu ketahui. Itu berarti. Tapi tidak pernah mengeluh sampean apa? Iya, tidak pernah. Cuma di status kita tahu begitu kejawen. Iya. Ya menurut saya memang kita ya perlu namanya kita kan nenek moyang anak cucu suku Jawa ya Mas. Tentu ada budaya dan seterusnya itu tetap kita hormati dan kita lestarikan. Yang tadi kita berbicara masalah musyrik dan seterusnya itu relatif ya, tergantung dari pandangan sudut pandang masing-masing orang kan begitu Pak ya. Baik Pak Pariman, saya pikir ini pembicaraan sangat luar biasa pada malam hari ini, dan terima kasih Pak Pariman sudah menerima saya di Joko Channel untuk wawancara ngobrol-ngobrol pas lah. Ini juga merupakan lampiran dari sejarah Desa Kalmati, di mana segala macam profesi dan juga segala macam apa yang bisa saya liput yang terkait erat dengan sejarah Desa Kalmati saya liput. Dan tentu saya minta masukan dari teman-teman juga, terutama keluarga besar Kalmati di Perantauan maupun di Kalmati,
untuk memberikan apresiasi yang bagus, kita tetap mengingat kampung halaman sesuai dengan apa yang pesan oleh Pak Suratin, jangan sekali-sekali melupakan kampung halaman. Mungkin terakhir Pak, Panjenengan punya pesan-pesan kepada generasi muda dan juga warga Kalmati, ya bukan warga ya, pokoknya generasi muda lah, terutama mungkin zaman kan termasuk senior juga, seangkatan saya lah. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa bukan pesan ya Pak, mungkin himbau apa namanya, ajakan. Ya semacam itulah, kira-kira ada Pak? Ya, ada. Kalau pesan ini termasuk amal ibadah ya, berarti kita mengajak kepada generasi muda, mumpung masih jembar kalangannya, pupuk gede rembulannya itu ada kesempatan untuk berkarya ya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, terutama hal-hal yang positif. Jangan istilahnya berjalanlah di atas rel. Kalau orang berjalan di atas rel, insya Allah akan sampai tujuan. Kalau sudah lepas itu pasti meskipun sampai tujuan akan sebagai gambaran aja, namanya selepas dari rel kan tidak sampai tujuan. Sesuai dengan kita hidup bermasyarakat, bernegara, beragama, itu harus mengikuti sesuai aturan. Apabila tidak mengikuti aturan, itu tadi gambaran mudah aja, pasti. Pokoknya gemis titing, hati-hati, banyak gemis setiting, hati-hati, ya banyak menimba ilmu tanpa mengenal waktu. Jadi sampai tua pun saya punya prinsip juga belajar. Karena arti hidup ini kalau tidak bekerja dan berkarya juga tidak ada artinya Pak ya. Artinya terutama bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bangsa dan negara tentunya. Tadi sekali tambah ini, bukannya hanya berdoa saja, artinya kehidupan dunia kita raih. Orang itu dalam bahasa Latin bekerja dan berdoa. Jadi jangan banyak berdoa tapi tidak bekerja, banyak bekerja tidak ada berdoa tapi namanya tidak bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan. Ini sedikit menyangkut masalah generasi muda yang sekarang arus ini mungkin agak sedikit menyimpang, nggak apa-apa ya Pak, hanya kita sharing saja. Menurut Pak Pariman, sekarang arus globalisasi HP itu sudah melanda di seluruh. Saya hampir tiap malam itu saya selalu keliling Kalmati secara diam-diam lah, jalan-jalan dengan motor pelan-pelan gitu. Banyak anak-anak muda Kalmati itu semuanya pakai HP dan seterusnya. Menurut panjenengan ini khusus untuk barang namanya handphone ini bagaimana Pak? Menurut panjenengan sebagai yang dilihat dari sudut pandang kejawen itu? Ini zaman peralihan, ini zaman teknologi, zaman digital. Memang kejawen itu kan laku atau rasa. Jadi kejawen itu tidak harus pakai HP, tapi dalam mengikuti zaman kita harus meskipun orang tua kalau tidak mengikuti teknologi kita juga ketinggalan, tidak bisa komunikasi. Apalagi sekarang ada masalah anak-anak kita online lagi sekarang. Harus diikuti. Jadi istilahnya tuturi handayani juga dari belakang juga mendorong memang teknologi. Cuman itu tadi HP jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, karena HP itu banyak positifnya. Banyak konten-konten positif seperti wayang itu, kalau kita mengambil petuah-petuahnya para dalang itu kan pitutur luhur. Banyak yang tausiah ada, yang belajar pengaji ada. Tapi ingat Pak, itu di dalam konten itu campur aduk. Selalu kalau tidak bisa menyaring itu bahaya sekali. Itu makanya itu kan namanya setan, memang diciptakan untuk menggoda manusia. Berikan tayangan di mana-mana setiap saat. Di sudut pandang di manapun ada setan itu selalu menggoda. Tergantung kita iman itu kuat atau enggak. Ini tambah sedikit Pak, tentang ramalan orang-orang yang notabene dalam tanda kutip kesaktian, macam Ki Joko Bodo, Geneng Pamungkas dan sebagainya itu, menurut panjenengan bagaimana? Ini hanya sharing saja Pak, mungkin. Ya, menurut saya kelebihan sesuatu itu kan sudah memang jatah tuh, sudah antara dikasih Tuhan itu. Jadi setiap manusia itu sudah tersirat
sendiri-sendiri. Nasib manusia itu sudah tersirat. Kita hanya meminta dengan merendahkan diri, hanya meminta. Tapi yang Purbawaseso yang berkehendak itu kan yang Maha Kuasa Tuhan yang Maha Esa. Jadi meskipun kita bekerja, misalkan sebagai seorang petani kita bisa bekerja, memupuk, bisa memelihara dengan pupuk yang banyak, disemprot pemeliharaan dengan, tapi hak untuk panen 100% atau itu kan masih rasa, itu hak yang di atas. Itu panen atau enggak, itu gagal atau enggak kan bukan. Tujuan manusia memang selalu bagus, selalu berhasil, selalu banyak. Seperti dunia itu kalau digelar tanpa winates, dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara selatan, dari bumi sampai langit, ingin dikuasai semua, ingin dipelajari, dimiliki. Tapi manusia tidak mampu, manusia sebatas. Panjenengan punya moto, kan biasanya orang hidup itu punya moto sendiri-sendiri. Kalau saya motonya bekerja dan berkarya, dan talenta yang diberikan oleh Tuhan itu kita kembalikan kepada pekerjaan Tuhan ya. Kalau saya sebagai emang Kristiani seperti itu. Nah, menurut panjenengan sampean punya moto hidupnya apa Pak Pariman? Yang paling sampean pegang teguh itu? Pertama yaitu hidupi supaya migunani. Urip sing berguna. Bagi orang tidak lain. Diri sendiri dan orang lain. Iya. Artinya kita itu bisa ada manfaatnya, hidup sing migunani.